Oke, halo bro, nama gua Raisman. Berjumpa lagi dengan saya. Dulunya seorang pecandu PMO selama 9 tahun ya. Dan di sini gua akan buat video untuk membantu teman-teman, khususnya teman-teman yang sedang pecandu PMO. Kalau ingin bertanya, silakan. Gua akan jawab pertanyaan teman-teman di sini karena dengan sesuai janji saya akan buat video di YouTube. Karena juga di TikTok nggak bisa ya, kalau kasih kata-kata sensitif sedikit kena banned. Jadi gua akan buat video di YouTube aja ya. Oke, kita akan jawab pertanyaan dari teman kita ini yang sedang posisi dalam kecanduan PMO ya. Dia bertanya, bang, dulu saya merasa ganteng dan cewek pun banyak yang mau sama aku, sekarang jadi hancur melihat cewek sekarang jadi nggak berani, gugup sekarang, kadang stres tingkat tinggi sampai berpikir mau bunuh diri, tapi karena aku kasihan sama adik aku jadi nggak jadi. Oke bro, di sini gua mau jawab ya. Gua jawab bukan sesuai dengan kata-kata ilmiah atau kata-kata dokter. Di sini gua real ya. Di sini gua real jawab sebagaimana pengalaman gua ya. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat silakan, tapi gua akan jawab sesuai dengan pengalaman gua selama gua 9 tahun. Mungkin sama juga yang apa yang lu alami. Dan jujur gue juga pernah ngalamin yang namanya mental nggak berani ya. Jadi gue deket sama cewek itu nggak berani, ngomong sama cewek nggak berani, tatap muka atau tatap lawan jenis itu nggak berani. Dulunya gue itu public speaking, gue itu waktu gue masih SD itu lancar sekali ya, lancar. Tapi setelah gue kecanduan PMO, mulai dari 2 SMP gue itu udah gugup, sampai kelas SMK gue itu gugup banget ya bro ya. Dimana juga gue dulu juga sebelum gue kenal PMO, yaitu gue masih SD, gue masih ingat banget tuh, gue SD tuh gue akrab banget tuh, gue suka banget keramaian, gue sering main bola. Tapi ketika gue sudah mulai kecanduan PMO, di mana gue mulai PMO itu di kelas 5 SD tuh sampai SMP, gue udah nggak berani yang namanya keramaian, gue udah nggak suka yang namanya keramaian. Gue sering di kamar terus waktu itu ya. Nah jadi sebenarnya bro, yang buat lu stres, nah ini sebenarnya yang buat lu stres itu ya memang pasti karena PMO, tapi ini yang buat lu stres nanti, yaitu gini bro. Ketika lu belum candu PMO, maka lu belum kena gejalanya gitu. Tapi kalau lu udah kecanduan PMO, maka lu akan merasakan yang namanya sakau. Nah, sakau ini sebenarnya yang berbahaya nantinya. Ya, yang berbahaya, yang bisa dikatakan kayak lingkaran setan gitu, teman-teman. Ya, kenapa? Karena ketika teman-teman pecandu PMO yang belum tahu apa arti itu sakau, maka akan berulang-ulang terus melakukan hal serupa. Karena kalau teman-teman udah masuk ke dalam kategori pecandu PMO, maka teman-teman akan mengalami namanya sakau. Berbeda kalau teman-teman masih pemula PMO atau masih pertama kali lah melakukan PMO, belum 6 bulan gitu ya, masih mula-mula lah melakukan PMO, maka belum merasakan sakau. Tapi kalau udah masuk kategori pecandu PMO, udah setahun lebih atau 2 tahun bahkan 3 tahun, maka itu udah masuk kategori candu PMO. Nah, ketika udah masuk candu PMO, maka teman-teman akan merasakan namanya sakau atau stres tingkat tinggi. Ya, nah jebakannya gini bro, ketika lu stres, maka otak lu itu akan berpikir melakukan PMO lagi. Biar apa? Biar stresnya itu reda. Ya, biar stresnya itu reda, biar lu nggak pusing lagi, nggak stres lagi. Padahal kalau lu lakuin itu lagi, nanti besoknya itu akan ada lagi. Stresnya itu nggak akan hilang, itu cuma sementara. Nah, tanpa lu sadari, lu lingkaran setan namanya. Lu tanpa sadar, lu akan besoknya gitu. Lu nyesel, besoknya lu ngelakuin. Besok lu nyesel, besoknya lu ngelakuin. Jadi begitu-gitu aja konsepnya bro. Makanya lu stresnya makin parah ketika lu ngikutin masa sakau. Biar lu berhenti stres, lu ngelakuin PMO. Nah, ketika lu ngelakuin PMO, lu akan ngerasain namanya sakau lagi. Nah, begitu terus siklusnya nanti, bro. Ya, jadi
kalau lu mau bisa berhenti keluar dari apa ini PMO ini, maka sesuai pengalaman gue ya, sesuai pengalaman gue dulu eh terakhir gue PMO itu umur gua habis tamat SMK ya, gua habis tamat SMK kelas 3 SMK, dan sampai masuk perkuliahan di situ gua udah mulai agak berhenti PMO ya. Dan kalau lu mau tahu tips supaya bisa berhenti dari gejala PMO, maka ini tips dari gua itu cuma dua cara ya sama gua. Yang pertama itu olahraga, bro, ya. Yang pertama itu olahraga banget. Kenapa olahraga? Karena olahraga itu, bro, lu kan PMO nih, yang kalau lu PMO, lu pasti jujur sama gua, tubuh lu itu lemas, tubuh lu itu udah daya tahannya itu nggak ada. Contohnya apa? Contohnya kalau lu yang pecandu PMO nih, lu lari nih, lu lari baru beberapa meter saja pasti udah sesak napas banget, ibarat kayak pecandu rokok. Tapi kalau PMO itu terasa banget. Nah, kayak gitu. Makanya gue saranin kalau lu mau berhenti dari ini, lu harus jujur sama diri lu sendiri. Lu harus olahraga, apapun alasannya olahraga dulu. Kenapa, Bang? Karena gini, bro. Olahraga itu tadi kan lu PMO kan muka lu itu kusam. Nah, ketika lu olahraga, bangun tubuh, dia akan perbaiki siklus darah lu. Makanya muka lu nanti, badan lu jadi cerah. Kalau lu rajin olahraga, apalagi kalau lu nge-gymnya, olahraganya nge-gym, itu lebih oke lagi. Nah, selain itu, jadi olahraga ini juga bisa meredakan stres. Meredakan stres. Jadi waktu lu PMO itu dopaminnya itu palsu, bro, atau dopaminnya itu berlebihan gitu. Nah, tapi ketika lu olahraga, maka lu itu menghasilkan dopamin yang berbeda ketika lu onani gitu. Ini olahraga itu dopaminnya lebih bahagia gitu, menghilangkan stres. Makanya gua saranin lu harus olahraga, apapun alasannya, nggak harus olahraga, bro. Cuman itu satu-satunya cara supaya lu bisa berhenti nanti. Mungkin nggak instan, bro, tapi dia akan bertahap. Kalau gua dulu enggak kok, gua enggak langsung olahraga langsung berhenti, enggak. Gua butuh bertahun-tahun juga sebenarnya. Waktu itu gua juga pas pertama kali olahraga juga, seminggunya PMO, iya pasti gue PMO, tapi ada tapinya. Meskipun lu olahraga seminggu, lu PMO, tapi setidaknya itu kerusakan yang dibuat oleh PMO itu nggak terlalu besar ketika lu nggak olahraga. Makanya olahraga itu sangat penting untuk bangun kesehatan tubuh lu, karena tubuh lu waktu lu masa PMO itu lemas banget, bro, nggak ada energi, aura lu nggak ada, bro. Ya, itu yang pertama, bro. Yang kedua, bro, baca buku. Nah, baca buku ini sebenarnya bebas lah, lu mau baca buku apa di HP tapi gue saranin sih sebenarnya di buku, karena kalau di buku kan lebih apa ya, lebih enak dilihat. Karena kalau di HP kan kalau lu lama-lama di layar HP itu mata lu nanti bisa sakit gitu. Tapi gue saranin kayak dibaca-baca buku lah, buku fisik gitu. Nah, kenapa baca buku? Jadi ketika lu baca buku ini bukan hanya sekedar baca, bro, dan jujur ini bukan sekedar baca juga, tapi mengolah kosakata lu. Nah, ketika lu PMO kan, lu pasti ngomongnya bebelit, bro. Lu ngomong ditanya bebelit, lu ngomongnya bebelit banget. Nah, tapi ketika lu membaca buku, maka lu itu akan dilatih kosakatanya nanti. Makanya kalau bisa membaca bukunya itu jangan dalam hati, tapi pakai suara. Ya harus pakai suara supaya di perlahan-perlahan lu itu kosakatanya itu lancar, bro. Dan jujur, gue juga nggak langsung bisa ngomong kayak gini, bro. Jujur enggak. Gue dulunya ngomongnya itu bebelit banget, anjir, serius. Ngomongnya serius. Gue di ini aja. Gue aja di sini depan kamera ini cuman mencoba untuk memberanikan diri aja nih, bro. Ya, jadi kalau ada kata-kata mungkin kalau public speaking gua kurang, ya maklumin aja, bro. Ya, jadi itu ya, baca buku juga selain mengolah kosakata, dia otak lu itu bisa perlahan itu otak lu itu akan nyambung satu sama lain. Makanya nanti setiap lu membaca akan selain kosakata lu diperbaiki,
otak lu itu nanti jadi apa itu, nyambung lah kalau diajak ngomong gitu. Kalau diajak ngomong orang enggak agak nyambung nanti, percaya sama gue deh. Dan cuman itu saran gue, kalau lu mau berhenti dari kecanduannya sekaligus menyembuhkan penyakit otak lu yang tadi udah kena kerusakan PMO ya, yang seperti lu ngomongnya bebelit banget ya gitu. Kalau makanan ya pastilah, kalau makanan pasti. Kalau makanan dari gua sih, gua saranin lu makan telur ayam kampung ya bro. Telur ayam kampung, biar apa? Karena itu bisa memperbanyak sperma lu ya. Jadi bisa menyehatkan sperma lu. Karena kan kalau lu habis PMO, sperma lu kan pasti terkuras banyak gitu. Jadi gue saranin makan telur ayam kampung. Kalau bisa kasih madu asli ya lebih bagus. Tapi ya oke, itu aja tips gue bro. Kalau lu mau tanya aja. Semoga tips ini membantu. Mungkin kalau ada yang kurang gue mohon maaf, karena gue juga baru belajar di depan kamera ya. Oke, terima kasih bro. Semoga lu bisa cepat keluar dari kecanduan PMO. Ingat, PMO itu membunuh lu secara perlahan. Oke, see you.